Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku semuanya? Selamat sore di hari Jumat yang berkah ini. Tentu saja, alhamdulillah sekali diberi kesehatan, ya, diberi ketenangan batin, diberi ketenangan pikiran, ya. Memang saat kita terkena anxiety psikosomatis itu serba merepotkan, ya. Mungkin kita yang mengalami cemas, anxiety psikosomatik yang berawal dari GERD itu kita mungkin merasa orang di sekitar kita tidak bisa memahami kita. Memang benar. Bahkan orang terdekat kita ya, itu kadang tidak paham juga kalau kita itu menderita anxiety psikosomatis itu rasanya yang seperti itu. Nggak paham. Kita yang mengalami anxiety psikosomatis itu sendiri terkadang juga tidak bisa memahami kenapa muncul yang namanya sensasi bermacam-macam ya, keliengan, nafas sesek ya, lalu mata buram seperti mau hilang kesadaran. Apalagi orang-orang yang tidak pernah tahu tentang anxiety psikosomatik ya, GERD asam lambung, mereka tentunya tidak akan paham. Makanya banyak orang mengatakan kalau asam lambung ya, anxiety psikosomatik itu seperti orang sakit tapi kok nggak sakit gitu. Saya dulu juga demikian teman-teman. Banyak teman yang sambang ke saya ya, nengok saya gitu, melihat ya biasa-biasa saja, nggak ada perubahan dari segi fisik ya, seperti itu. Memang susah sekali untuk dipahami yang namanya anxiety psikosomatik ini teman-teman. Nah, ketakutan demi ketakutan dan kecemasan demi kecemasan yang dialami penderita anxiety psikosomatik ini sebenarnya kita harus bisa memahami. Memang banyak ya, banyak sekali orang-orang yang sudah sembuh dari anxiety psikosomatis memberikan motivasi, memberikan trik-trik untuk bagaimana sembuh dari anxiety psikosomatik itu sendiri. Bahkan orang yang belum pernah mengalami anxiety psikosomatik, dia belajar dari pengalaman ya, dipelajari tentunya, itu masih belum ada ketepatan bagaimana sebenarnya anxiety psikosomatik itu bisa timbul. Gejala-gejala yang ditimbulkan itu seperti apa, mereka juga masih meraba-raba. Tapi kalau orang yang pernah mengalami anxiety psikosomatik, ya benar-benar tahu detail-detail tubuh ini ketika merasakan tidak nyaman. Detail-detail perasaan dan pikiran ini merasa kurang baik. Nah, dari perjalanan itu teman-teman, saya sendiri juga tentunya paham dengan ini karena memang mengalaminya sendiri selama bertahun-tahun. Dibilang sudah sembuh dulu ya, kok masih keluar ya, kok masih ada yang namanya sensasi yang kadang-kadang muncul tiba-tiba ya. Walaupun dalam beberapa tahun yang lalu itu bisa moving ya, bisa pergi kemana ya, melakukan pekerjaan, tapi masih ada terkadang trigger itu muncul, sensasi itu muncul. Nah, dari situ saya belajar teman-teman, sebenarnya apa yang menjadikan penderita anxiety psikosomatis itu kok susah sembuh, kok menjadikan khawatir itu berkelanjutan. Apakah lambung saya yang tidak bisa sembuh, atau tidak bisa kembali normal seperti dulu lagi, atau pikiran saya yang tidak bisa terbatasi sehingga menjadikan pikiran ini terlalu traveling dan menyebabkan stres. Memang dua-duanya ada, saling keterikatan itu ada ya penyebabnya. Tapi sebenarnya ada dua hal yang sangat penting yang menjadikan teman-teman itu takut sebenarnya. Ya. Satu adalah lemas, ya. Lemas, badan tidak nyaman.
ya, seperti keringat dingin. Lalu yang kedua adalah ketidaknyamanan ketika kita sedang stres, ya, merasa bingung, merasa aneh dengan diri yang dialami. Nah, dari permasalahan ini itu sebenarnya penyebabnya hanya dua, teman-teman. Yang pertama itu adalah nutrisi tubuh kita. Yang kedua, oksigen yang diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh kita. Nah, berkaitan dengan banyaknya sensasi yang keluar, yang bermacam-macam itu, teman-temannya sampai namanya ketakutan, itu memang ada tingkatan dan rentetannya. Satu, ketika orang lambungnya sedang tidak baik, ya, tentunya asupan nutrisi, ya, asupan vitamin ini juga tidak bisa diserap oleh tubuh kita, sehingga terkadang di sini tubuh kita malnutrisi, ya, sel-sel tubuh, organ-organ tubuh kita juga terganggu tentu fungsinya. Saat kita cemas, kita mengalami, ya, saya atau teman-teman mengalami yang namanya panik. Ya, panik merasakan begitu hebatnya tubuh ini bergelut dengan rasa tidak nyaman yang dikeluarkan oleh apa sebenarnya? Ilusi yang kita bangun sendiri. Ketika kita semakin panik, kita semakin cemas, ya, tidak karuan, bahkan sampai yang nungguin saja sampai bingung kok bisa seperti ini. Panik ini akan menyebabkan apa ya istilahnya? Menyebabkan energi kita terkuras. Kalau di tes secara lab biasanya orang kalau sudah malnutrisi, ya, multivitamin dan sebagainya itu tidak bisa diserap oleh tubuh karena memang GERD kita atau pencernaan kita itu sendiri tidak bisa mencerna makanan hingga menyerapnya secara maksimal. Otomatis orang tersebut bisa terkena anemia, ya, kurang darah, ya, energinya habis, ya, karena tidak ada metabolisme tubuh yang bisa digunakan untuk melakukan aktivitas. Makanya orang yang menderita anxiety, psikosomatis yang sudah begitu parah dan panik itu benar-benar kelelahan, sangat-sangat kelelahan. Kelelahan untuk menahan rasa takut, kelelahan untuk menahan rasa was-was dengan sensasi yang dirasakan. Jadi yang pertama itu, teman-teman, tidak ada energi, tidak ada nutrisi yang bisa menyuplai untuk menenangkan sel-sel kita, ya. Kolaborasi hormon-hormon kita itu pun juga terganggu sehingga menyebabkan kecemasan yang tidak karuan. Itu bisa menyebabkan seperti itu. Nah, kalau nutrisi tubuh kita berkurang, otomatis kerja organ-organ juga berpengaruh, ya. Paru-parunya melemah, jantungnya melemah, ya, ginjalnya juga melemah. Bukan berarti sakit ginjal loh, ya, tapi kinerja dari organ-organ itu sendiri mengalami penurunan. Nah, kalau organ kita itu mengalami penurunan, otomatis misalkan seperti paru-paru, lalu jantung, ya, kerjanya juga berkurang, sehingga seharusnya oksigen, ya, yang digunakan untuk oksidasi tubuh kita, ya, yang digunakan untuk pernafasan sel-sel kita, diedarkan ke seluruh tubuh pun juga akan terganggu. Contohnya begini, kalau sudah ada rasa panik, jantung berdebar, ya, gas dalam tubuhnya itu tinggi,
otomatis oksigen yang disuplai ke otak juga akan berkurang, yang menyebabkan orang tambah panik, orang tambah bingung. Energinya sudah habis, ya, pasukan oksigen dalam tubuh kita, dalam otak kita berkurang, sehingga sama juga menyebabkan kelingan, menyebabkan pusing, ya, hampir juga sampai kehilangan kesadaran, atau mungkin juga yang pingsan juga ada, gitu. Nah, di situ sebenarnya letak permasalahannya. Satu, nutrisinya kurang menjadi lemas, ya, energinya menjadi lemas, ya, terus pasokan oksigennya berkurang, menjadi kita bingung, menjadi seolah-olah pemikiran kita itu menjadi kacau. Makanya penderitaan anxiety psikosomatik yang diawali dari GERD itu memang harus menata pola makannya, ya. Tahu batasan energi kita itu seberapa dibutuhkan tubuh kita, sehingga kita merasa nyaman, merasa energi kita itu ada, gitu ya. Ya otomatis makanlah makanan yang mudah dicerna oleh tubuh kita, yang lembut, yang berprotein, yang bervitamin, ya. Makanan-makanan yang dianjurkan, gitu. Seperti itu, teman-teman. Soalnya ketika kita lemas, kita makan, otomatis sedikit tubuh kita akan mulai ada energi, tubuh tidak menjadi dingin lagi, ya, kita ada tenaga lagi. Seperti waktu kita normal, kalau kita kelaparan, kita ya kadang bingung, kadang capek merasakan kondisi kita. Tapi kalau sudah kita makan, ya, karena waktu kita normal lambungnya, ya ketika makan diolah, akhirnya ya menjadi tenaga, ya, tubuh kita, organ-organ kita bekerja kembali. Akhirnya kita tidak merasakan cemas seperti itu. Nah, kalau kecemasan itu membawa kita menjadi panik, memang energi kita itu akan terkuras habis, ya, seperti itu. Makanya sebenarnya saya kasihan teman-teman penderita anxiety psikosomatik dari GERD ini. Awal-awal dia terkena, belum tahu tentang anxiety dan GERD, dia ketika merasakan sensasi malah bingung, nangis, atau mungkin menentang, atau mungkin bahkan melawan. Nah, di situ malah kondisinya kita semakin lemas, seperti itu. Memang edukasi tentang GERD dan anxiety psikosomatik ini saya banyak menyampaikan kepada teman-teman semuanya dan teman-teman yang di sekitar saya, ya. Jaga pola makannya, jaga pola pikirnya, ya. Yang boleh dimakan kita makan, yang boleh kita pikirkan. Jangan memikirkan yang melampaui batas daya serap pikiran kita, ya. Coba kita mulai yang namanya hidup ini lebih rileks, lebih santai, ya. Memang masalah itu selalu muncul, tapi tentunya kita harus bisa memilah-milah. Ini perlu dipikirkan, ya. Ini perlu diseriusi, ini perlu dikembangkan untuk bagaimana. Tapi kita juga harus memilah, oh ini nggak penting, jangan dicampur adukkan. Sudah tidak ada zamannya debat beralibi, ya. Jadi orang yang lukas, jadi orang yang biasa-biasa saja, ya. Menjaga diri kita untuk sehat. Nah, untuk sehat ini memang sangat mahal, teman-teman. Kalau kita sudah merasakan sakit, ya, merepotkan semuanya, ya, merepotkan orang-orang di sekitar kita. Dulu waktu saya sakit memang ya merepotkan, tapi saya berjuang bagaimana saya jangan sampai terpuruk karena kondisi sakit ini. Saya harus tahu saya sakit seperti ini, GERD,
asam lambung, itu karena apa? Kadang orang kan menyalahkan orang lain, ya, menyalahkan orang lain. Setelah menyalahkan orang lain, kembali menyalahkan diri kita sendiri. Seperti itu. Itu nggak akan ada habisnya, teman-teman. Yang paling bagus bagi teman-teman yang menderita anxiety psikosomatis itu harus benar-benar rileks, harus benar-benar santai, harus benar-benar netral pikiran hatinya. Ya. Kalau kurang enak hati sedikit ya hindari. Kalau mau emosi kita tekan. Seperti itu teman-teman. Bolehlah teman-teman menyendiri atau diam ya daripada menghadapi konflik-konflik yang berkepanjangan. Nah, memang teman-teman harus menghindari konflik-konflik pertemanan yang kurang baik ya, toksik dan sebagainya. Itu harus memang menghindari. Tapi ada baiknya juga teman-teman itu berkomunikasi untuk jangan setiap hari berpikir tentang penyakitnya. Ya. Berdiskusi, ngobrol yang positif, yang bermanfaat, yang produktif. Itu teman-teman ya. Jadi saya selalu menyampaikan untuk teman-teman semuanya untuk bisa sembuh dari anxiety psikosomatis itu sebenarnya kita tidak perlu aneh-aneh. Ya, tidak perlu menghabiskan banyak biaya ya yang kondisi kita aja sakit, nggak bisa bekerja dan menghasilkan. Apalagi kita harus menggunakan biaya yang sampai puluhan juta mungkin ya. Kalau dulu saya waktu awal sekali terkena anxiety psikosomatis tidak ada edukasi di situ, tidak ada orang yang tahu, saya sendiri juga nggak tahu, di lingkungan saya juga nggak tahu. Ada orang bilang begini beli obat ini, malah orang bilang terapi ini. Ya kalau dinominalkan mungkin ya puluhan juta ya habisnya teman-teman. Tapi saya waktu itu demi sembuh, tapi nyatanya juga kesembuhan itu tidak maksimal dengan cara-cara yang waktu itu gitu loh. Nah saya sembuhnya itu memang harus memperbaiki mindset pola pikir saya dan tahu bagaimana pola makan saya dan pola hidup saya keseharian. Menata pola-pola itu sehari sedikit demi sedikit. Oh ini yang tidak benar yang saya lakukan. Oh ini pikiran saya yang terlalu kenceng. Jadi kita harus tahu, kalau kita masih memiliki antusias, idealisme, kesenggol sidik seperti ini, sekedar kena masalah seperti ini, tidak bakalan sembuh teman-teman. Susah sembuhnya. Seperti itu. Saya bicara seperti ini untuk teman-teman semuanya, biar merefleksikan tentang cara sembuh dari anxiety psikosomatis itu bagaimana. Apakah akan terpuruk dengan kondisi-kondisi kata orang. Yang terpenting adalah mengetahui saya sakit ini rasanya seperti ini karena apa. Ketika muncul sensasinya seperti itu karena apa. Kita harus tahu seperti itu. Nah, kalau kita sudah berteman, berdamai dengan kondisi yang dirasakan setiap hari itu muncul, ya, oh kita akan bisa menghindari, oh ini tidak perlu, ini tidak penting. Dulu teman-teman ya, waktu saya ibarat mau buat konten begini saja, pikiran itu udah di depan kamera, udah mau ngomong, ini bisa langsung hilang. Karena loncatan-loncatan pikiran, loncatan-loncatan hati, perasaan itu kemana-mana. Oh ternyata itu menyebabkan juga masalah ke saya. Bahkan ketika udah shooting kamera ya, itu bingung mau ngomong apa, bingung. Memang seperti itu anxiety psikosomatis itu. Rasanya pokoknya enggak karuan teman-teman ya. Banyak sensasi yang saya lalui yang itu suatu sensasi misterius yang datang pada diri saya. Orang penderita anxiety, non anxiety ya, yang tidak pernah merasakan anxiety nggak paham. Ngapusi, bohong gitu. Tapi kalau saya melihat teman-teman yang konsultasi tentang anxiety, kecemasan berlebih, oh ini
sebabnya ini, lakukan ini, seperti itu. Memang banyak cara untuk bisa sembuh dari anxiety psikosomatis itu untuk menghilangkan rasa sensasi yang keluar. Contohnya aja kalau misalnya kita kedinginan ya, kita kompres dengan air hangat, ya mengembalikan suhu tubuh kita menjadi normal, kita menjadi nyaman lagi. Minum air hangat ya, agar gasnya keluar dan tubuh kita merasa nyaman kembali. Semua berkaitan. Ketika kita lemas, konsumsi makanan yang mudah dicerna, yang aman untuk lambung kita, kita ada asupan tenaga lagi. Seperti itu terus teman-teman. Nanti grade-nya dari kesembuhan itu akan kita rasakan. Ya, kita akan merasakan grade kesembuhan itu, oh udah mulai membaik. Besok kumat lagi, ya, membaik lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, yang namanya sakit anxiety, psikosomatis, dan kecemasan yang disebabkan karena GERD ini, step-stepnya ada. Step-stepnya ada. Oh, mulai pergerakan sembuh. Kalau tidak ada pergerakan sembuh, sudah diobati, sudah diusahakan ini, tidak ada pergerakan sembuh, berarti teman-teman belum melaksanakan apa yang teman-teman rasakan sendiri. Masih terpacu pada pikiran kita yang traveling, makan dia juga ngawur, seperti itu. Dulu memang saya sangat disiplin teman-teman soal makanan ya. Alhamdulillah dari perjalanan waktu sampai sekarang, alhamdulillah saya mempunyai pola makan yang bagus ya. Mulai dari cara pemilihan makanan ya, timing makannya juga tertata, nggak seperti dulu ya. Asal ada makanan kita makan, asal pergi kemana ya, mencer kemana ya, wisata kemana makan, nggak seperti itu. Tertata pola makannya. Terus kalau ada event kantor atau event kegiatan diproyeksikan di kegiatan umum gitu ya, saya selalu menjadikan moderator kan waktu itu. Terlalu banyak inovasi sana sini. Tapi setelah kita sampaikan inovasinya seperti ini, ada satu mungkin dua orang yang, wah ini nggak cocok seperti ini ya. Kita bisa dari situ kok saya itu sudah menyampaikan yang terbaik, sudah menasihati yang terbaik, memberikan inovasi celah-celah untuk pekerjaan seperti ini, kok masih kurang cocok untuk mereka. Padahal kita diminta untuk memberikan motivasi ya kepada mereka. Tapi ternyata memang itu tadi terkendala pada cara pemikiran logika yang digunakan. Karena logika kita belum tentu cocok diterima oleh logika orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu, satu misi, satu visi, satu niat, satu keinginan, realisasi tentang inovasi itu berjalan positif ya. Tentunya positif, tidak punya kepentingan, tidak punya validasi, tidak memiliki keuntungan untuk pribadi, saya yakin itu bisa diterapkan di situ. Makanya sekarang saya udah nggak mau ya menjadi ketua paguyuban seperti apa gitu dalam konektivitas kerja, saya nggak mau. Saya lakukan pekerjaan saya sendiri, walaupun hasilnya sedikit, tapi saya tidak diributkan dengan kepentingan orang lain yang mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi. Saya nggak mau. Saya lebih nyaman, saya jalani apa adanya, ya, tidak ada beban, karena memang saya nggak mau pikiran saya kemana-mana, seperti itu. Jadi itu teman-teman, yang teman-teman susah sembuh dari anxiety psikosomatis itu karena itu tadi, masih timbul itu tadi, ya, ketidaknyamanan yang berasal dari lambung dan kurangnya pasokan oksigen di dalam otak kita itu yang kurang penuh sehingga kita kacau dalam berpikir ya. Jadi itu saja teman-teman, sedikit masukan dari saya. Semoga yang sedikit ini menjadikan teman-teman ini lebih semangat lagi untuk sembuh. Kalau udah sembuh dari anxiety psikosomatis teman-teman, benar-benar kita itu sangat bersyukur bisa kembali normal ya, bisa kembali aktivitas, bisa kembali bekerja, membenahi ekonomi, bisa
melakukan ide-ide yang dulu sempat tertunda karena sakit ya. Tapi tetap ingat pada batasan-batasan di mana tubuh kita ini pernah cacat dengan kondisi mental yang sudah tersakiti, gitu teman-teman. Itu saja teman-teman video dari saya. Jangan lupa subscribe-nya, bantu ya biar video saya berkembang. Ya, share videonya buat teman-teman yang lain. Ya, semoga menjadi petuah ya. Semoga menjadi jangan buat teman-teman semua untuk bisa benar-benar melakukan penyembuhan tentang dan edukasi anxiety psikosomatis ini yang bisa menjadikan semuanya lebih paham tentang begitu repotnya menghadapi yang namanya GERD anxiety psikosomatis. Selamat sore, selamat beristirahat, selamat bersantai buat teman semuanya. Semoga cepat sembuh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman semuanya. Semoga semuanya bisa dijalani dengan ikhtiar dan usaha.